Kali ini saya sedang goes menggunakan sepeda 16. Mungkin kawan-kawan sudah tahu, ini adalah sepeda Norris 116, bukan yang terbaru yang VT, yang sudah saya lakukan beberapa upgrade untuk penggunaan yang nyaman tapi dengan budget yang lumayan irit. Kemarin saya habis jatuh dengan sepeda ini. Saya sudah pakai sepeda ini sekitar 3 bulan. Saya akan review penggunaan supaya bisa jadi referensi bagi teman-teman mungkin yang mau beli seri VT, apa kelebihan dan kekurangannya. Karena pada dasarnya mirip ya, cuman velgnya saja, rimsnya saja yang beda, velg tinggi. Oke, langsung aja. Oke, sebelum saya menerangkan review dari pemakaian, perlu saya terangkan dulu ada beberapa part yang sudah saya upgrade dari Norris 116 ini, yang saya upgrade mengikuti kebutuhan. Jadi sepeda ini sejak beli saya pakai dulu, tidak saya apa-apakan, sampai saya rasa ada yang kurang saya upgrade mengikuti kenyamanan gitu. Yang pertama, upgrade yang pertama saya lakukan dengan mengganti crankset strummer dari yang standar. Yang standar itu 52T, saya ganti pakai strummer jadi 53, sudah Holotech 2. Berikutnya saya mengupgrade yang belakang. Saya upgrade free hub pakai merek Speed 32 hole, karena sekarang di zaman Covid ini kita mencari yang 28 susahnya minta ampun, kalau ada pun ya harganya mahal sekali. RD saya pakai Claris, dan untuk sprocket saya pakai yang 8 speed ya, karena saya rasa 8 speed cukup ya, dengan ukuran 1134 ini saya rasa cukup ya, karena ban 16 murni, jadi ya sudah cukup ringan lah. Terus ini cuman variasi, jadi ini punyanya helm MTB, saya copot, saya pasang di sini, saya bautin, cuman buat lucu-lucuan aja. Ban tetap, untuk rimsnya tetap ya. Jadi ini agak maksa, lubang 32 hubnya, untuk rimsnya 28, ada yang lompat. Efeknya agak miring dikit tuh, dia nggak terlalu presisi ya, lurus tengah, tapi ya nggak ada masalah untuk penggunaan. Terus oh iya lupa, untuk pedalnya saya upgrade juga pakai ini nih mereknya nih, ya lumayan lah, sudah bearing, cukup mulus juga ya untuk dipancal gitu ya. Terus ini saya ganti juga nih pakai stem, apa ini namanya, stem riser ya, produknya Light Pro. Dan hand gripnya saya ganti juga, ini bekas punyanya Elemen Ecosmo, saya pasang di sini supaya lebih nyaman ya kalau perjalanan jauh. Oh ya, untuk shifter ya 8 speed punyanya Shimano, 8 speed punya Shimano. Selebihnya oh ya, ini saddle saya pakai Velo. Selebihnya handle postnya tetap, handle postnya tetap, seat postnya tetap. Oke, itu saja perubahannya. Penambahan aksesoris seperti lampu, belnya tetap standarnya, tidak ada lagi yang saya rubah. Oh ya, kemarin saya habis jatuh
dengan sepeda ini kaget ada lubang di jalan, rem langsung jungkir ke depan. Ini buat sekaligus untuk mengingatkan teman-teman yang pakai ban 16, hati-hati karena 16 goncangannya lebih terasa. Oke, untuk review pemakaian ya, kelebihan sepeda ini bentuknya cakep. Kita jarang sekali menemukan bentuk frame sepeda 16 yang aero seperti ini. Mungkin banyak sepeda 16 di luar, tapi dengan frame yang terkesan aero seperti ini agak jarang juga ya. Apalagi yang punya lekukan cirinya Norris ya. Seperti lekukan di belakang ini kan jarang ya. Itu kelebihan pertama dari penampilan oke punya. Dan kelebihan yang kedua, sepeda ini secara pemakaian sih cukup nyaman, walaupun saya nggak tahu ya di semua Norris apa tidak ya. Saya sudah pernah pakai 2 kali ya Norris, sepeda saya sendiri, Norris 30 sama yang 16 ini. Ada satu ciri yang sama, lipatannya walaupun dikencangkan tetap saja ada bunyi saat kita genjot ya. Walaupun lipatan ini kita kencangkan benernya, tetap aja tuh. Jadi kalau kita beli sepeda lipat itu kan ya salah satu pertimbangannya kan rigidnya lipatan sepeda. Bisa saja kita kencangkan keras sekali, tapi akan sangat susah untuk dilepaskan, butuh tenaga. Padahal kita harus mempertimbangkan juga sisi kepraktisan membeli sepeda lipat ya. Kalau handle post sih selama ini sih saya kencangkan sudah lumayan rigid ya, tidak ada bunyi-bunyi macam-macam. Tapi kalau tengah sini di Norris 3 sama yang di sini Norris 1 16 versi pertama ya, itu kencang pun tetap masih ada sedikit bunyi. Di Norris 3 pun sama, kencang pun masih tetap ada sedikit bunyi. Nah, saya juga pernah punya elemen Ecosmo itu, saya kencangkan benar-benar senyap ya lipatan tengah ini. Nggak tahu di Norris, mungkin ini evaluasi juga untuk frame Norris. Mudah-mudahan didengar sama Pacific Bike ya. Kira-kira apa nih penyebabnya ini? Oke, kita udah masuk kekurangan ya ini ya. Tadi bicara kelebihan. Oke, kekurangan berikut dari sepeda ini adalah sebenarnya bukan kekurangan ya, tapi konsekuensi dari menggunakan sepeda ukuran frame untuk wheelset 16 murni ya ini. Itu adalah jarak antara saddle dan stang terlalu dekat. Saya merasa agak sedikit dekat, sebenarnya tidak terlalu mengganggu, tapi kerasa sekali. Tinggi badan saya 172. Untuk itu saya tambahkan ini stem riser ya, untuk menambah jarak setir lebih maju, jarak stang lebih maju ya ke depan. Nah, dengan penambahan ini saya rasa ada sedikit perubahan yang lebih nyaman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pakai Norris 1 16 yang versi pertama maupun yang VT yang baru, mungkin nggak ada salahnya juga nambahin ini atau mengganti handle post yang lebih condong ke depan. Saya nggak tahu merek apa, tapi kalau mau irit ya beli ini ya, 100 lebih udah dapat nih, udah cukup kuat kok. Saya pakai 3 bulan nggak ada masalah. Tapi ingat ya, harus dikencangkan kuat sekali nih supaya nggak bunyi. Terus nggak, saat kita menggunakan sepeda tidak terkesan goyang atau kurang rigid gitu ya. Secara overall penggunaan sepeda ini 3 bulan saya pakai, cukup nyaman untuk ukuran 16 murni. Dan walaupun roda bannya kecil ya sebenarnya ini 16 murni, tapi cukup aman asalkan kita tetap berhati-hati untuk jalan-jalan yang berlubang. Memang getarannya akan sangat terasa ketimbang ukuran 20 ya. Tapi overall selama dipakai di kota-kota oke-oke saja ya.
oke-oke saja. Terus kekurangan berikut, saya mengganti crankset strummer. Panjang armnya ini standar ya 170 mm yang biasa beredar di pasaran. Sedangkan bawaannya tuh saya lihat di ukurannya, bawaannya Norris ini itu 162. Berarti dia lebih panjang. Nah, jatuhnya waktu kita jalan, lihat nih jaraknya dengan standar ya. Dengan dudukan standar ini dekat sekali. Jadi sepatu kita bagian belakang bagian dalam itu sering terbentur sama dudukan standar ini. Kita otomatis harus geser kaki kita agak keluar di sini agar belakang sepatu kita tidak kena ini. Ini dekat, ini lumayan dekat ya. Jadi ini tuh lumayan dekat kan dengan ini. Nah, ini kekurangannya. Sebenarnya saya mau ganti pakai standar tengah tapi harganya lumayan ya. 300-an kemarin saya tanya di toko. Saya juga kepikiran ngakali ini untuk mundurkan, tambahkan besi di sini untuk bikin lubang baru biar ini agak mundur, tapi belum sempat. Mau lepas juga Eman. Sepeda 16 kan sudah dapat standar sependek ini, sudah cakep banget nih standarnya nih. Dilepas juga Eman. Seperti itu. Untuk brake tidak ada masalah sampai saat ini, cukup pakem sekali. Walaupun belum hidrolik ya, untuk penggunaan sehari-hari ya cukup lah. Emang kita mau kemana gitu ya, paling kota-kota ya, seperti itu. Handle postnya seat postnya juga kuat, bawaan pabrik ini kuat, gak gampang lecet ya. Sudah mulai agak sedikit lecet-lecet, mungkin perlu mengganti ini ya, apa ini namanya di dalam ini, apa ya namanya ya, yang mengganjal ini, pakai punya produknya Light Pro. Dia terbuat seperti dari plastik gitu ya, lebih lembut, jadi ini tidak lecet. Selanjutnya tidak perlu pergantian lah, seat postnya cukup. Mau diganti yang seperti apa lagi? Mau diganti pakai yang Light Pro, takutnya bajakan, kuat nggak ya kan? Jadi ya pakai standar ini nyaman, ringan lah, ukuran 16, frame alloy, sudah cukup ringan untuk digenjot seperti itu. Untuk botol, saya holder botol nggak saya taruh sini karena apa ya, untuk penggunaannya kalau kita seret ke depan untuk nyambut botolnya sering kebentur ini. Saya pasang di sini, cuman ini lagi saya lepas holder botol yang dijepit di sini, jadi kita gampang juga ngambilnya seperti itu. Ya hanya itu saja. Bagi teman-teman yang sudah punya Norris 16 ini sudah cukup, gak perlu dijual, jangan ganti VT, sama saja. Bedanya cuman rimsnya aja yang tinggi, ini yang pertama, ini yang rendah. Speknya juga ya mirip-mirip lah, sama saja. Framenya apalagi. Oh iya, untuk yang VT warna ini sudah tidak keluar ya. Saya lihat kemarin di official website sudah tidak ada warna biru ini, yang VT yang baru saja keluar di 2020 ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Tolong support channel ini video pertama saya. Semoga bisa berlanjut, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kamera saya juga belum profesional. Mungkin kedepannya video saya akan lebih baik ya. Oke, salam goes, jaga kesehatan di tengah pandemi. Jangan lupa safety saat goes, helmnya dipakai, dan jangan lupa berdoa. Sampai ketemu, bye bye.